Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel Pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia zat. Mari kita pelajari satu demi satu. Sifat-sifat zat. Zat dibedakan satu sama lainnya karena sifat-sifat yang dimilikinya, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Kliklah tombol sifat fisika dan sifat kimia untuk penjelasannya. Sifat fisika antara lain sifat mekanik, yaitu berkaitan dengan kekerasan dan kelentingan zat. Sifat termis, yaitu berkaitan dengan daya hantar panas zat. Sifat listrik, yaitu berkaitan dengan daya hantar listrik zat. Dengan mengetahui sifat fisikanya, dapat diketahui manfaat zat untuk kepentingan tertentu. Misalnya, tembaga dipilih sebagai kawat penghantar listrik setelah diketahui memiliki sifat-sifat lunak, tidak mudah putus, daya hantar panas rendah, dan mudah dialiri listrik. Itu sifat fisika. Sekarang sifat kimia. Beberapa hal yang termasuk sifat zat kimia, yaitu yang pertama, dapat atau tidaknya melangsungkan pembakaran. Dapat atau tidaknya bereaksi dengan zat lain. Dengan mengetahui sifat kimia, dapat membantu kita membedakan berbagai jenis zat. Sebagai contoh, membedakan dua macam gas, yaitu gas oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan pengetahuan akan sifat-sifat gas karbon dioksida, maka gas tersebut lebih dipilih untuk memadamkan api, pemadam kebakaran. Nama zat: oksigen atau O2 dapat atau tidak dapat terbakar. Dapat terbakar. Reaksi dengan zat lain, tidak dapat bereaksi dengan air kapur. Karbon dioksida atau CO2 tidak dapat terbakar, dapat bereaksi dengan air kapur, sehingga air kapur menjadi keruh karena terjadi endapan. Oke, kita lanjutkan yang B, klasifikasi zat. Zat dapat digolongkan dalam beberapa cara, antara lain berdasarkan daya hantar listriknya dan susunan zat kimianya. Yang pertama, berdasarkan daya hantar listrik. Berarti ini fisika ya. Berdasarkan daya hantar listriknya, zat diklasifikasikan menjadi konduktor, semikonduktor, dan isolator. Zat konduktor adalah zat atau bahan yang mudah menghantarkan panas atau arus listrik. Contohnya logam. Isolator yaitu zat atau bahan yang sulit menghantarkan panas atau arus listrik. Contohnya kayu. Zat semikonduktor yaitu zat atau bahan yang bersifat sebagai konduktor dan sekaligus sebagai isolator. Contoh gelas dan kaca. Berdasarkan susunan kimianya.
dia diklasifikasikan menjadi unsur, senyawa, dan campuran seperti yang kita bahas terdahulu. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Sejauh ini telah ditemukan lebih kurang 109 jenis unsur. Jumlah tersebut terdiri dari unsur yang ditemukan di alam serta unsur hasil buatan manusia. Contoh, karbon, oksigen, dan hidrogen. Senyawa yaitu zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur melalui reaksi kimia. Contoh, air, garam dapur, dan lain-lain. Air atau H2 dapat diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen. Air, oksigen, dan hidrogen berlainan jenisnya. Air tidak memiliki sifat oksigen dan hidrogen, maka air merupakan suatu senyawa. Garam dapur atau natrium klorida atau NaCl dapat diuraikan menjadi unsur natrium dan klor. Campuran yaitu sekumpulan zat yang berlainan jenisnya. Contoh, tanah, udara, dan air laut. Tanah, unsur penyusunnya berupa pasir, batu, cahan kaca, tumbuhan, dan lain-lain. Udara terdiri atas unsur-unsur gas seperti oksigen, nitrogen, helium, dan lain-lain. Air laut terdiri atas unsur-unsur air, garam, udara, dan lain-lain. Oke, sudah cukup ya. Kemarin kita sudah bahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kita sekarang masuki ke partikel zat. Partikel zat. Zat terdiri atas bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut partikel. Karena berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Setiap wujud zat tersusun dari partikel-partikel yang mempunyai jarak dan kebebasan gerak yang berbeda-beda. Kliklah tombol zat padat, zat cair, dan zat gas untuk penjelasan lebih lanjut. Ya, ini kemarin kita sudah bahas ya. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat, volume dan bentuknya selalu tetap. Hal ini disebabkan karena gerak partikelnya tidak bebas. Partikelnya sangat berdekatan dan tersusun secara teratur. Gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat, serta ruang antar partikelnya sempit. Sedangkan zat cair mempunyai bentuk tidak tetap, tetapi volumenya tetap. Hal ini disebabkan karena gerakan partikelnya agak bebas, letak partikelnya agak renggang, gaya tarik-menarik antar partikelnya kurang kuat, serta ruang antar partikelnya agak besar. Sedangkan gas mempunyai bentuk dan volumenya berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena gerakan partikelnya sangat berjauhan dan tidak teratur. Gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah, serta ruang antar partikelnya sangat besar. Partikel-partikel yang mempunyai sifat sebagai berikut. Partikel tidak diam, tapi selalu bergerak atau bergetar. Di antara satu partikel dengan partikel lainnya terdapat gaya tarik-menarik. Ini partikel ya. Di antara satu partikel dengan partikel yang lain terdapat ruang antar partikel yang disebut pori-pori. Penerapan sifat-sifat zat, kohesi, dan adesi. Dalam bahasan sebelumnya, telah kamu ketahui bahwa setiap zat terdiri dari partikel-partikel yang saling berikatan atau adanya ikatan antar partikel. Mengenai gaya tarik-menarik antar partikel, terdapat dua jenis gaya tarik-menarik, yaitu gaya kohesi dan gaya adesi.
Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul-molekul yang sejenis. Misalnya gaya tarik-menarik antar molekul air. Pada gambar di samping dijelaskan bahwa gaya tarik-menarik antar sesama molekul air yang kuat sehingga air menggumpal pada selembar daun talas. Ada ya. Kalau adesi apa adesi? Adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis, misalnya gaya tarik-menarik antara molekul air dengan molekul kayu ataupun kertas. Gambar di samping dijelaskan bahwa gaya tarik-menarik antar molekul air dan kayu kuat sehingga air menempel pada kayu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Cukup jelas, kita lanjutkan materi berikut. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi kita ya. Tadi kita sudah membahas sifat fisika dan sifat kimiawiat. Maka kita sekarang akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perhatikanlah animasi di bawah ini. Apa yang terjadi jika air dipanaskan? Air berubah menjadi uap. Pada saat air dipanaskan, air akan berubah menjadi uap. Perubahan yang terjadi itu disebut perubahan fisika, karena perubahan tersebut tidak membentuk zat baru. Air dan uap memiliki sifat kimia yang sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika antara lain, tidak terbentuk zat baru, reversible, tidak terjadi reaksi kimia. Reversible itu apa adik-adik? Reversible adalah dapat memperoleh kembali zat semula. Contohnya, kalau air didinginkan akan menjadi es, tetapi kalau dipanaskan lagi akan menjadi air lagi. Atau air tidak diuapkan, maka ketika uap itu didinginkan akan menjadi air lagi. Itu namanya reversible, artinya dapat kembali ke bentuk semula. Tahukah kamu apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan fisika? Perubahan fisika terjadi antara lain karena perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan akibat pelarutan, dan akibat aliran listrik. Kliklah masing-masing icon berikut. Kita klik perubahan wujud. Memadat atau membeku adalah perubahan wujud dari cair ke padat, disebut memadat atau membeku. Beberapa contoh proses membeku adalah perubahan air menjadi es batu. Proses pembekuan dapat terjadi karena proses kimia seperti mengerasnya semen cor, mengerasnya gips, dan lain-lain. Kalau ini perubahan secara fisika, yaitu dari air menjadi es, membeku ya. Berikutnya, perubahan fisika karena perubahan bentuk dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, beras ditumbuk menjadi tepung. Ini perubahan fisika ya. Perubahan fisika hanya berubah bentuknya. Atau kaca, kalau kita pecah menjadi
remuk dia tetap saja kaca, maka itu juga disebut perubahan fisika. Atau genteng kita remuk, kita lembutkan menjadi tepung, itu juga perubahan fisika. Berikutnya, perubahan akibat pelarutan. Pada proses pelarutan, komposisi zat masih tetap. Yang terjadi hanya zat tersebut larut dalam pelarut. Apabila larutan tersebut dipanaskan, maka zat semula akan diperoleh kembali. Contohnya, garam yang dilarutkan dalam air, bila larutan dipanaskan maka air akan menguap dan kristal-kristal garam akan tertinggal. Ini kita aduk, maka garamnya akan larut. Ketika kita panaskan, maka yang tersisa adalah kristal garam. Nah, seperti ini namanya perubahan fisika, karena tidak didapat zat yang jenisnya baru. Berikutnya, perubahan akibat aliran listrik. Perubahan seperti ini dapat dilihat pada listrik yang menyebabkan kawat dalam bola lampu pijar menyala terang. Apabila aliran listrik diputuskan, maka kawat akan kembali pada keadaan semula. Jadi, pada peristiwa tersebut tidak terbentuk zat yang baru, baik kawat yang berpijar maupun kawat yang dingin mempunyai komposisi kimia yang sama. Contohnya ini ya, ketika lampu menyala, maka kawat bolam akan menyala. Tapi begitu dimatikan, maka akan berbentuk kawat lagi seperti tadi. Oke, itu perubahan fisika ya. Sekarang perubahan kimia. Perubahan kimia atau reaksi kimia. Perhatikanlah animasi di samping. Batang korek api yang dibakar berubah menjadi sisa pembakaran. Meskipun didiamkan, sisa pembakaran tersebut tidak akan bisa kembali menjadi batang korek api yang utuh seperti sebelum dibakar. Batang korek api dan hasil pembakarannya memiliki sifat fisika yang berbeda. Batang korek api bersifat keras, sedangkan sisa pembakarannya rapuh. Batang korek api yang berupa kayu terdiri dari selulosa, sedangkan hasil pembakarannya merupakan unsur karbon. Peristiwa ini adalah perubahan kimia atau reaksi kimia. Oke, cukup jelas ya. Perubahan kimia itu terbentuk zat yang jenisnya baru. Perubahan materi menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dari zat semula. Ini misalnya korek kita bakar, maka kayu akan berubah menjadi arang dan tidak bisa kembali lagi ke bentuk kayu lagi, nggak bisa, karena sudah menjadi arang. Sekarang kita bisa membedakan ya perubahan fisika sama perubahan kimia. Perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, kemudian bersifat reversible. Reversible itu apa? Dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian tidak terjadi reaksi kimia. Perubahan kimia adalah terbentuk zat yang jenisnya baru, bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali ke bentuk asal. Terjadi reaksi kimia. Adik-adik sudah bisa bedakan ya perbedaan antara perubahan fisika sama perubahan kimia, perubahan fisika sama perubahan kimia. Perkaratan.
Perkaratan merupakan bereaksinya logam dengan oksigen. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan dan mempercepat terjadinya karat adalah adanya oksigen dan air, jenis logam itu sendiri, tingkat keasaman lingkungan, dan Oke, kita lanjutkan ya. Perubahan kimia atau reaksi kimia. Contoh yang pertama, perkaratan atau korosi. Perkaratan merupakan reaksinya logam dengan oksigen. Jadi kalau kena oksigen jadi berkarat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan dari mempercepat terjadinya karat adalah: satu, adanya oksigen dan air. Yang kedua, jenis logam itu sendiri. Yang ketiga, tingkat keasaman lingkungan. Yang keempat, adanya air dan garam. Kalau kena garam lebih cepat lagi berkarat. logam yang terkena korosi bersifat rapuh dan keropos. Hal ini sangat berbahaya jika terjadi pada pondasi atau bangunan yang terbuat dari besi berkarat. Logam berkarat juga berbahaya bagi kesehatan, terutama logam yang biasa dijadikan alat memasak atau alat kedokteran. Untuk mencegah perkaratan, dapat dilakukan beberapa hal, yaitu dilapisi dengan cat agar tidak terjadi kontak dengan udara luar, dilumuri dengan pelumas atau minyak untuk menghindari kontak langsung dengan udara, dijadikan paduan logam dengan logam tahan korosi, Dilapisi logam tahan korosi. Berikutnya, perlindungan katode. Berikutnya, dilapisi plastik untuk menghindari kontak langsung dengan udara. Ini salah satu cara untuk menghindari perkaratan atau korosi. Kalau besi berkarat tidak bisa kembali lagi menjadi besi ya, udah hancur, udah rapuh. Berikutnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pembakaran? apa itu pembakaran? Pembakaran dalam kimia adalah bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Pembakaran dalam kimia berbeda dengan pembakaran di kehidupan sehari-hari yang merupakan peristiwa bereaksinya suatu benda dengan api. Pembakaran dalam kimia terdiri dari dua macam, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna. Pada pembakaran sempurna selalu dihasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Pembakaran sempurna terjadi karena dalam tempat tersebut banyak tersedia oksigen sehingga cukup untuk membakar seluruh bahan bakar. Ini reaksinya ya. Zat ditambah O2 akan menjadi CO2 plus H2O dan zat sisa. Pada pembakaran sempurna, sebuah zat yang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O dan zat sisa pembakaran. Sekarang yang pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna, pada pembakaran tidak sempurna ini selain dihasilkan gas karbon dioksida dan uap air, juga dihasilkan gas karbon monoksida. Pada pembakaran tidak sempurna, gas oksigen yang diperlukan jumlahnya terbatas dan tidak semua bahan bakar terbakar. Pembakaran tidak sempurna dapat terjadi karena bahan bakar yang digunakan mengandung atom karbon yang panjang. Ini reaksinya ya. Zat ditambah O2 atau oksigen
menjadi CO2 ditambah H2O ditambah CO dan zat sisa. Pada pembakaran tidak sempurna juga dihasilkan gas CO yang sangat berbahaya karena mampu menghalangi sirkulasi oksigen di dalam darah kita. Jadi kita berbahaya kalau menghirup gas CO. Ini biasanya dihasilkan oleh motor kita itu ya, kadang-kadang menghasilkan gas CO yang cukup berbahaya. Proses pembakaran selalu menghasilkan panas atau kalor. Kalor berasal dari bahan bakar yang digunakan. Dalam tubuh kita, makanan yang kita makan juga akan terbakar, menghasilkan CO2, H2O, dan energi. Bahan bakar yang digunakan dalam tubuh adalah makanan yang kita makan. Tahukah kamu bahwa pada proses fotosintesis terjadi perubahan kimia? Ini kita sekarang membahas tentang fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis terjadi dalam tumbuhan yang mengandung klorofil. Fotosintesis terjadi karena adanya gas karbon dioksida dan uap air dengan bantuan sinar matahari sehingga menghasilkan glukosa dan gas oksigen. Nah, ini ya. Kita bersyukur karena di sekitar kita banyak pepohonan sehingga kita cukup akan tersedia oksigen. Karena fotosintesis itu reaksinya adalah H2O ditambah CO2 akan menghasilkan zat gula atau C6H12O6 ditambah oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dengan bantuan sinar matahari. Peristiwa ini kita sebut dengan fotosintesis. Tumbuhan berfotosintesis merupakan perubahan kimia. Reaksinya ya itu tadi ya, ada reaksinya ya. Kita lanjutkan. Peragian. Proses fermentasi merupakan perubahan kimia. Apakah yang dimaksud dengan fermentasi? Proses fermentasi menggunakan bantuan ragi atau bakteri guna menghasilkan materi yang berbeda. Beberapa contoh makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi antara lain: tepung diubah menjadi roti, susu diubah menjadi keju, susu diubah menjadi yogurt. Kita lihat tepung diubah menjadi roti. Gula yang terkandung dalam tepung difermentasi secara aerob dalam suasana asam sehingga menghasilkan gas CO2 dan alkohol. Gas CO2 yang dihasilkan menjadikan adonan roti mengembang. Tepung dan roti adalah materi yang berbeda. Oleh sebab itu, perubahan tepung menjadi roti termasuk perubahan kimia. Ya, kalau roti kita olah dimasak menjadi mengembang. Yang berikutnya, susu diubah menjadi keju. Keju merupakan hasil fermentasi susu oleh adanya bakteri Streptococcus lactis. Jenis dan kualitas keju ditentukan oleh lamanya pematangan, kualitas susu, jenis kapang, dan peragian. Keju dan susu adalah materi yang berbeda, baik dari fisik maupun kimiawi. Oleh sebab itu, perubahan susu menjadi keju termasuk perubahan kimia. Kalian suka makan keju ya? Rasanya berbeda dengan susu karena udah berubah ya. Perubahan itu namanya perubahan kimia. Sekarang susu diubah menjadi yogurt. Yogurt adalah hasil fermentasi susu
oleh bakteri penghasil asam laktat, Streptococcus thermophilus, berperan untuk memproduksi asam, dan Lactobacillus bulgaris berperan untuk menambah rasa dan aroma. Susu dan yogurt sangat berbeda dari segi fisik maupun kimiawi. Yogurt berasa asam dan agak kental. Oleh sebab itu, perubahan susu menjadi yogurt termasuk perubahan kimia. Oke, itulah tadi adik-adik perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang baru kita bahas tadi perubahan kimia ya adik-adik ya. Sekarang persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia. Tahukah kamu cara penulisan reaksi kimia? Cara penulisan reaksi kimia. Zat A ditambah zat B bereaksi menjadi C, di mana tanda plus artinya bereaksi, tanda panah artinya membentuk. A dan B disebut pereaksi atau reaktan, sedangkan C disebut hasil reaksi atau produk. Contoh, logam tembaga bereaksi dengan gas oksigen menjadi tembaga 2 oksida. Dapat dituliskan sebagai berikut: tembaga ditambah gas oksigen menjadi tembaga 2 oksida. Kalau ditulis kimianya 2 2Cu ditambah O2 menjadi 2CuO. Oke, kita lanjutkan. Dari contoh di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Jumlah atom pada reaktan dan produk harus sama. Ini contohnya ya. Jika jumlah atom pada reaktan dan produk tidak sama, maka reaksi tersebut salah. Jika pada contoh jumlah atom Cu dan O pada reaktan dan produk sama, yaitu Cu sama dengan 2 dan O sama dengan 2. 2Cu ditambah O2, ini Cu nya ada 2, O nya juga ada 2, maka hasilnya menjadi 2CuO. Ini O nya ada 2 ya. Ini 2, ini milik semua. Cukup jelas ya. Ini 2, ini Cu2, O nya juga 2. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, wujud zat dinyatakan dalam huruf miring di dalam tanda kurung. 2Cu ditambah O2 menjadi 2CuO. Ada 4 macam wujud zat, yaitu ini S. S itu artinya solid, artinya padat. G artinya gas. G itu gas ya. Terus S artinya kalau L artinya liquid, cairan. A aqueous artinya larutan. Nah ini ya, S, G jadi S. Wujud zat dinyatakan dalam huruf miring di dalam tanda kurung. Ini artinya wujudnya ya. Ini wujudnya S berarti padatan. Ini G artinya gas. S berarti padatan.
Yang ketiga, indeks ditulis subskrip pada sebelah kanan unsur dalam senyawa. Indeks ditulis subskrip pada sebelah kanan unsur dalam senyawa. 2Cu ditambah O2 menjadi 2Cu. Indeks menyatakan jumlah atom unsur yang ada di depannya. Jadi pada contoh di atas, satu molekul O2 terdiri dari 2 atom O. Atom O-nya ada 2 ya. Contoh lain, pada MgCl2 berarti satu molekul MgCl2 terdiri 1 atom Mg dan 2 atom Cl. Cukup jelas ya. Sekarang yang keempat, koefisien ditulis di depan rumus kimia. Ini yang 2 ini namanya koefisien. Koefisien adalah angka yang terdapat di depan rumus kimia dan menyatakan perbandingan paling sederhana dari zat-zat terlibat dalam reaksi. 2Cu berarti 2 molekul Cu terdiri dari 2 atom Cu. 2CuO berarti 2 molekul CuO yang terdiri dari 2 atom Cu dan 2 atom O. Jelas ya? Untuk lebih jelasnya, ikuti langkah-langkah penulisan persamaan kimia di bawah ini. Logam magnesium bereaksi dengan larutan asam klorida membentuk larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Tuliskan semua rumus kimia zat yang terlibat reaksi kimia tersebut beserta jenis zatnya. Kita tulis magnesium Mg, asam klorida HCl, magnesium klorida MgCl, hidrogen H2. Tentukan reaktan dan produk dari reaksi kimia tersebut. Nah, reaktannya yang mana? Reaktannya Mg dan asam klorida HCl. Produknya magnesium klorida MgCl2 dan hidrogen H2. Tulis persamaan reaksinya, reaktan di sebelah kiri dan produk di sebelah kanan. Nah, ini dia. Mg ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Cukup jelas ya. Ini yang kanan ini hasilnya, yang kiri ini yang bereaksi. Samakan jumlah atomnya, ini kan belum sama antara kiri dan kanan. Samakan. Mg nya ini kan 1 udah sama. HCl nya ini hanya ada 2, ini Cl nya ada 2. Nah, ada 2 semuanya, ini berarti dikalikan 2. Jadi kita taruh 2 di sini. Gitu ya. Cukup jelas ya. Oke, itu persamaan reaksi kimia. Ciri-ciri reaksi kimia. Ciri-ciri reaksi kimia. Terbentuknya endapan. Perhatikanlah animasi di bawah ini. Ini kapur, larutan kapur atau air kapur sirih kita tiup, maka air kapur yang jernih itu akan menjadi keruh. Nah, kita biarkan beberapa saat, akan terjadi endapan. Nah, endapannya ya. Ini ciri reaksinya, terdapat endapan. Air
kapur atau CaOH2 yang tadinya bening akan berubah menjadi keruh ketika dialirkan gas karbon dioksida. Kita tiup ya tadi. Setelah didiamkan, maka pada bagian bawah tabung reaksi akan muncul endapan. Hal ini disebabkan oleh bereaksinya gas karbon dioksida dengan air kapur sirih, sehingga membentuk endapan berupa kapur CaCO3. Persamaan reaksinya adalah CO2 itu karbon dioksida yang kita tiup, ditambah CaOH2. CaOH2 itu air kapur ya, menjadi CaCO3, ini endapannya, dan H2O air. Contoh reaksi kimia yang juga menimbulkan endapan adalah larutan perak nitrat AgNO3 bereaksi dengan larutan asam klorida HCl membentuk endapan perak klorida atau AgCl. Persamaan reaksinya adalah AgNO3 ditambah HCl menjadi AgCl ditambah HNO3. Ini kiri kanan sudah sama ya. Ag-nya ada 1, N-nya ada 1, O-nya ada 3, H-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Terbentuknya gas. Tahukah kamu reaksi kimia yang dapat menyebabkan munculnya gelembung gas? Ini ada gasnya ya, membuktikan bahwa terjadi reaksi. Beberapa reaksi kimia yang menghasilkan gas antara lain pita magnesium dan asam klorida. Apabila pita magnesium atau Mg dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi asam klorida atau HCl, maka di dalam tabung reaksi akan terlihat gelembung-gelembung udara yang merupakan gas hidrogen atau H2. Persamaan reaksinya adalah Mg ditambah 2HCl menjadi MgCl2 ditambah H2. Logam tembaga dengan asam nitrat, gas nitrogen atau NO2 yang berwarna merah coklat dapat dihasilkan dari reaksi antara logam tembaga atau Cu dengan asam nitrat atau HNO3. Ini persamaan reaksinya adalah Cu ditambah 4HNO3 menjadi CuNO3 2 ditambah 2H2O ditambah 2NO2. Kok reaksinya bikin pusing Pak? Kalian gak usah terlalu perhatikan dulu ya. Yang perlu kamu hafalkan adalah yang merupakan cirinya terbentuk gas, terbentuknya gas ya. Berikutnya, terjadi perubahan warna. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Ini besi yang berkarat. Ini terjadi perubahan warna. Perubahan kimia yang disertai perubahan warna dapat dilihat pada proses perkaratan besi. Pada proses tersebut, besi yang awalnya mengkilat berubah warna menjadi merah kecoklatan. Persamaan reaksinya adalah 3Fe, ini S padatan ya, ditambah 2O2, O2 itu oksigen gas ya, menjadi Fe3O4 merah coklat. Ini contoh lain. Reaksi lain yang menyebabkan terjadinya perubahan warna banyak yang bisa kita temukan, antara lain larutan kalium permanganat dan asam oksalat. Dalam suasana asam, larutan kalium permanganat KMnO4
yang berwarna ungu akan berubah menjadi tidak berwarna jika ditetesi dengan larutan asam oksalat atau H2C2O4. Reaksinya 2KMNO4 ungu ditambah 5H2CO2 5H2C2O4 ditambah 3H2SO4 menjadi 2MnSO4 tidak berwarna ditambah K2S2O4 ditambah 8H2O ditambah 5CO2. Itu reaksinya ya. Ini tidak usah perlu kamu hafalkan. Yang kamu hafalkan terjadi perubahan warna. Itu saja ya. Karena materinya nanti untuk materi kelas yang lebih tinggi lagi. Nanti kalau kamu udah SMA akan dibahas lebih detail. Terjadi perubahan suhu. Perubahan kimia atau reaksi kimia senantiasa melibatkan perubahan energi. Reaksi kimia dapat menyerap atau melepas kalor kepada lingkungannya. Berdasarkan keterlibatan kalor, reaksi kimia dibagi menjadi dua jenis, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang menghasilkan panas. Timbulnya panas ditandai dengan adanya kenaikan suhu. Proses pembakaran merupakan contoh dari reaksi eksoterm, termasuk proses pernapasan manusia, juga termasuk reaksi eksoterm, karena proses pernapasan menghasilkan panas. Contoh reaksi lain yang merupakan reaksi eksoterm adalah reaksi antara kapur tohor dengan air. Itu ya. CaO tambah H2O menjadi CaOH2 plus kalor. Berikutnya, reaksi antara logam Na dengan air. 2Na ditambah 2H2O menjadi 2NaOH ditambah H2 plus kalor. Reaksi antara larutan NaOH dengan larutan HCl. NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O plus kalor. Berikutnya, reaksi pembakaran pita magnesium. 2Mg ditambah U2 menjadi 2MgO ditambah kalor. Itu reaksi eksoterm, reaksi yang menghasilkan panas. Sekarang reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang membutuhkan atau menyerap kalor. Reaksi ini ditandai dengan adanya penurunan suhu. Ini contohnya pada proses fotosintesis. Contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, reaksi kimia antara kristal BaOH2 8H2O dan kristal NH4NO3 bersifat endoterm. Endoterm itu membutuhkan kalor. Air yang dihasilkan pada reaksi ini akan melarutkan amonium nitrat. Proses pelarutan amonium nitrat ini akan menyerap kalor dalam jumlah yang banyak. Oke, cukup jelas ya. Reaksi endoterm adalah contohnya pada peristiwa fotosintesis. Oke, cukup jelas. Ini reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Ciri-ciri kan tadi sudah ya. Ciri-ciri reaksi. Sekarang laju reaksi. Laju reaksi. Pengertian laju reaksi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan laju reaksi?
laju reaksi ya. Misalkan sebuah zat kimia A dalam waktu tertentu berubah menjadi zat kimia B dengan persamaan reaksi A menjadi B. Dari persamaan di atas mula-mula zat yang ada hanya A, sedangkan zat B belum ada. Sejalan dengan bertambahnya waktu, zat A makin berkurang dan zat B makin bertambah. Jadi laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi reaksi tiap satuan waktu atau pertambahan konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Jelas ya, ini laju reaksi ya. Kita lanjutkan, ini grafiknya konsentrasi zat, ini waktu. Ini rumusnya, ini kalian tidak usah menghafalkan, kalian cukup memahami laju reaksi. Apa itu pengertiannya? Laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi reaksi tiap satuan waktu atau pertambahan konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Kita lanjutkan. Mengukur kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi dapat diketahui dengan mengukur sesuatu yang berubah terhadap waktu. Perhatikan reaksi antara asam klorida dan kepingan kalsium karbonat di dalam tabung reaksi. Persamaan reaksinya adalah asam klorida ditambah kalsium karbonat menjadi kalsium klorida plus air plus karbon dioksida. Untuk mengukur kecepatan reaksinya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kecepatan reaksi diukur berdasarkan pengurangan massa zat. Salah satu produk reaksi yang dihasilkan adalah gas karbon dioksida. Gas ini dilepas ke udara. Dengan demikian, kecepatan reaksi dapat diukur berdasarkan pengurangan massa zat dalam tabung selama selang waktu tertentu. Massa zat lama-kelamaan akan berkurang karena gas karbon dioksida yang menjadi hasil reaksi menguap ke udara. Yang berikutnya, kedua, kecepatan reaksi diukur berdasarkan pertambahan volume zat. Kecepatan reaksi juga dapat diukur berdasarkan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan selama selang waktu tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menampung gas karbon dioksida dalam silinder ukur selama selang waktu tertentu. Jumlah gas karbon dioksida yang tertampung dalam silinder ukur semakin banyak. Dengan demikian, kecepatan reaksi dapat diukur berdasarkan pertambahan volume gasnya. Volumenya gasnya ditampung dalam suatu tabung. Pengendalian reaksi. Selain dapat diukur, kecepatan reaksi kimia juga dapat dikendalikan. Caranya dengan mengubah suhu reaksi, konsentrasi pereaksi, luas permukaan sentuh, atau menggunakan katalis. Kliklah masing-masing icon suhu reaksi, konsentrasi pereaksi, luas permukaan sentuh, dan katalis. Suhu reaksi. Suhu dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Pada suhu tinggi, partikel bereaksi bergerak lebih cepat. Makin tinggi suhunya, makin cepat pula partikel bereaksi itu bergerak. Akibatnya, tumbukan antar partikel menjadi lebih sering sehingga mempercepat terjadinya reaksi kimia. Tetapi tidak semua partikel bereaksi yang bertumbukan akan bereaksi, tergantung pada jumlah energi yang dimiliki. Agar partikel memiliki energi yang cukup, maka suhu bereaksi dinaikkan atau diberi kalor, dipanaskan. Yang kedua, konsentrasi bereaksi. Konsentrasi berkaitan dengan jumlah partikel yang terdapat dalam suatu zat. Zat dengan konsentrasi tinggi memiliki jumlah partikel lebih banyak daripada
zat dengan konsentrasi rendah. Makin besar konsentrasi reaksi, maka jarak antar partikel makin dekat, sehingga tumbuhan antar partikel lebih mudah dan kecepatan reaksinya bertambah. Pada animasi di samping terlihat bahwa gelembung gas pada gambar B lebih banyak diakibatkan oleh konsentrasi reaksinya lebih besar. Ini yang konsentrasi kecil, ini yang konsentrasi besar. Luas permukaan sentuh. Ukuran materi atau luas permukaan sentuh mempengaruhi kecepatan reaksi. Untuk lebih mudah memahaminya, perhatikan animasi di samping. Kayu akan lebih mudah terbakar jika kayu dibelah-belah terlebih dahulu. Dengan membelah kayu, maka luas permukaan kayu yang mengadakan kontak dengan api menjadi lebih besar. Jika yang dibakar masih kayu gelondongan, maka luas permukaan kayu yang kontak dengan api lebih kecil, sehingga api sulit membakar kayu. Cukup jelas ya, adik sekalian. Semakin dipotong-potong, semakin dibelah-belah, maka permukaan kayu menjadi besar. Yang berikutnya nomor 4 adalah katalis. Katalis adalah senyawa yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Meskipun katalis berperan mempercepat reaksi, tetapi katalis tidak ikut bereaksi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. A ditambah B ditambah Z, jadi AB plus Z. Jadi Z-nya tetap ya. Zat A direaksikan dengan zat B. Pada reaksi ini ditambahkan katalis Z. Pada akhir reaksi diperoleh produk AB dan katalis Z. Jadi katalis tidak ikut bereaksi. Katalis besi kegunaan digunakan dalam pembuatan amonia dari gas nitrogen dan hidrogen. Katalis platina kegunaan digunakan dalam reaksi antara amonia dan udara membentuk hidrogen monoksida dan air. Oke. Materi pada kali ini kita cukupkan. Materi tentang perubahan fisika dan perubahan. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Terima kasih.